Ya sudah, kita mulai aja nih, udah agak terlambat nih. Yang kelas beta dan gamma sudah lihat? Sudah ya? Oke, jadi kita pendahuluan dulu untuk blok 7. Jadi mohon tahu kenapa dari tahun ke tahun nggak pernah besar nilai hal yang agak sulit. Kayaknya yang salah, nggak tahu. Ini kita di sini nanti pendahuluan kemudian langsung kita engine, nilai kursnya juga bagus supaya bisa membantu nilai akhir kamu. Jadi blok 7 ini coba diperhatikan apa itu biokimia. Saya pikir sudah jelas. Jadi semua dalam tubuh kita ini kimia. Nah, dalam proses terjadi dalam tubuh kita ada beberapa. Nah, jadi kalau kita perhatikan tubuh kita ini bereaksi satu dan lain di dalam sel. Nah, di dalam sel itu ada proses kimiawi. Katakanlah sekarang kita makan karbohidrat. Nah, karbohidrat itu kerjanya di mana? Di sel. Supaya kerjanya itu cepat, kita harus bantu metabolisme. Karena energi itu kan kita butuh cepat. Nah, kalau kita uh, makan suatu makanan kemudian jam 3 jam lagi kita lemas, kita kekurangan energi. Jadi bagaimana supaya cepat? Itulah namanya metabolisme dibantu dengan biokatalisator. Itu apa? Enzim. Jadi itu proses itulah yang kita pelajari. Jadi bagaimana reaksi-reaksi kimia itu berjalan dengan efektif dan efisien. Itulah biokimia. Jadi secara umum tiga itu yang kita metabolisme dalam tubuh kita. Karbohidrat, protein, lipid. Tiga itulah yang kita bagaimana itu semua nanti efek. Jadi termasuk nanti di dalam biokimia ini juga bisa sebagai diagnosis. Jadi kekurangan enzim tadi prinsipnya apa? Nanti kita lihat. Dalam sel. Begitu di luar sel berarti itu sudah ada kerusakan sel. Artinya jadi kalau SGOT, SGPT itu memang enzim yang ada di hati. Kalau dia di luar sel hati sudah lebih besar, ada parameternya, berarti itu ada kerusakan sel, itu bisa dijadikan alat untuk diagnosis. Lipid yang kita katakan dislipid. Kalau kita tahu penyebabnya kan bisa juga dijadikan untuk terapi. Jadi biokimia bukan nanti hanya belajar metabolisme dan terapi. Yang nanti kita pelajari. Jadi mengkaji kehidupan pada skala molekul. Ini dasarnya dulu ya. Walaupun kemarin di blok 3 sudah belajar tentang biomolekuler ya.
Tetapi nanti ini kalau kita lihat nanti dengan lebih kompleks lagi, secara molekul. Kemudian tadi saya katakan metabolisme molekul karbohidrat, lemak, protein, asam nukleat. Dulu dasar-dasar lemak, protein, asam nukleat sudah kita berikan di blok 2. Sekarang kita metabolismenya, khusus metabolismenya. Nah, kemudian peranan air, enzim, vitamin, dan mineral. Kemarin kita katakan vitamin dan mineral itu sebagai kofaktor. Jadi bukan, vitamin itu bukan obat. Ya, dari bagaimana nanti yang kita karbohidrat, lemak, protein itu kita konsumsi bisa terjadi energi pada tubuh kita. Mana yang paling utama nanti? Karbohidrat, lipid, lemak, atau protein? Nah, itu yang harus kita lihat. Semua juga kalau kelebihan pasti ada efek. Dan aplikasinya tadi kita katakan ada bisa untuk diagnosa dan pengembangannya kita pelajari nanti di dalam blog ini. Nah, jadi kira-kira bagannya seperti ini ya. Protein, karbohidrat, lemak. Nanti protein itu yang utama apa? Asam amino. Kemarin kita sudah belajar ya, blok 2, asam amino esensial dan non esensial. Nah, itu yang utama nanti dulu tentang protein. Kemudian karbohidrat ini kan sumber energi sebenarnya yang utama dalam tubuh kita, walaupun sebenarnya lebih energi yang paling tinggi itu dari lemak ya. Utamanya kita adalah karbohidrat. Nah, bagaimana nanti karbohidrat dari gula yang sederhana, kemudian nanti ada proses metabolisme glikolisis, piruvat, ada bantu asetil koenzim A. Yang di sini nanti pelajarannya ini yang ribet ya nanti ya. Ini salah satu saja. Bagaimana nanti siklus Krebs itu menghasilkan banyak nanti metabolisme dan reaksi-reaksi yang terjadi di situ. Nah, baru nanti terakhir, masih panjang ini, tahap ketiga. Tiga poin ini, 3 komponen inilah kita pelajari bagaimana metabolismenya dalam tubuh kita. Jadi kan kalau orang bicaranya kalau kekurangan kalau kita bilang kolesterol terlalu tinggi menyebabkan penyakit, nah kan begitu. Dan padahal kita ketahui lemak itu adalah sumber energi yang paling besar. Tanpa kolesterol kita juga akan sakit juga. Masih berbeda-beda, masih banyak pendapat ya. Nah, bagaimana dengan protein? Kalau kita bicara kekurangan gizi, itu sebenarnya bukan kurang lemak, kurang karbohidrat, tapi kurang ya tadi karbohidrat. Ini yang utama. Inilah poinnya yang kita pelajari di blok 7, tetapi nanti kaitannya semua ke metabolisme. Nah, dasarnya nanti tetap di blok 2 kemarin yang sudah kita pelajari. Nah, ini semua pengampunya ya. Jadi ada berapa orang nih? 7 orang dosen di blok 2. Dan nanti ada kuliah 24 kali. Kemudian tutorialnya 3 kali. Sesudah itu praktikumnya 8. Tahun depan mudah-mudahan kita semua ya, tapi tahun depan kamu udah nggak praktikum biokimia lagi gitu. Kita sudah di kilometer 6. Ya, sudah. Nah, kemudian nanti apa tujuan pembelajaran masing-masing nanti baik dari secara umum biokimia bisa kamu lihat di link ini.
Ya. Jadi nanti dibaca dulu kalau bisa sebelum kuliah memang sebaiknya dibaca dulu supaya jelas tujuannya apa. Kemudian nah ini kira-kira topiknya 24 ya, dikurangi pendahuluan. Makanya 24 kan tadi dikurangi pendahuluan. Nah, ini semua yang topik IT-nya yang kita berikan. Dan praktikumnya ini ada 8. Nanti terakhir kita ujian praktikum. Nah, ini sama ya. Syarat kehadirannya IT-nya 85%, praktikum 100%, kecuali kucingnya mati, begitu tadi ya. Ya, jadi nggak ada. Kalau masih mampu silakan. Jadi kalau post major ya, ada beberapa persyaratan yang dibenarkan dan tidak dibenarkan. Kemudian pleno tutorial juga 100%. Nah, ini kenapa kok dikuningin? Tidak ada pelanggaran etika. Jadi kalau terlambat 15 menit itu pelanggaran etika atau pelanggaran apa ya? Nah, tapi kalau kamu pasti tahunya pelanggaran etika itu memasukkan tanda tangan dan sebagainya, begitu. Ada ampunan kalau di blok 7. Ya, jadi kita belajar lah, jangan biasakan yang baik. Yaitu gara-gara itu kamu ke depan apa itu blok 7 lagi. Jadi bahaya kalau kamu ketinggalan satu blok, 1 tahun kamu ketinggalan. Jadi kalau nanti UKT-nya 20 juta berarti tahun 40 juta kamu. Itu kan soal dari materi ya, tapi dari kan bukan itu masalahnya, lebih berat perasaannya kan gitu ya, emosinya. Jadi aturan memang Pak dia ya. Nah, IT tidak boleh terlambat lebih dari 10 menit. Jadi dosen-dosen di sini nih semua memang strict ya untuk tidak terlambat ini. Kemudian tutorial 15. Tolong nanti kan dibaca lagi nih, nanti kan dibagi ya. Nah, ini tolong diperhatikan untuk proporsi penilaian CPOMP 10% itu hilang itu. Nanti kuisnya 15, MCQ-nya 3. Jadi CPOP ini mau dihilangkan. Tapi untuk praktikum nanti CPOP ini memang masih kita gunakan. Kemudian ini totalnya jadi 100%. Kuisnya cukup 15% tadi untuk pleno, nanti kuisnya 5%. Jadi setiap tutorial nanti ada kuis. Laporannya juga, laporan praktikum itu ada nilainya juga. Di laporan, ini ada laporan. Nanti dia masukkan di sini. Jadi di praktikum itu laporan itu nanti kan ada pre dan post. Termasuk nanti itu laporan praktikum. Jadi blok 7 kalau laporan praktikumnya terlambat nilainya tidak masuk. Nah, begitu kamu satu nilainya tidak masuk, kedua kamu tidak bisa ikut ujian praktikum. Jadi tolong diingat benar itu. Kemudian jadwal nanti bisa kamu lihat di link ini ya. Jadwal IT, jadwal tutorial, pleno, dan jadwal praktikum. Tinggal dibuka saja nanti.
Tapi kenyataannya banyak juga berubah-ubah. Nah, jadi nanti maju mundur maju mundur. Kadang-kadang dosen ini terlalu mobile. Mudah-mudahan tidak terlalu banyak. Nanti kortanya siapa? Ibu Ida ya. Nah, nanti. Nah, ini aturan di biokimia. Nah, coba baca saja nanti. Kalau saya jelaskan juga nggak ada gunanya. Dibaca dan diresapi dan dipatuhi. Itu yang penting. Ya. Ini proses pembelajaran sesuai jadwal. Oke, ini kalau dibilang sesuai jadwal itu yang diingatkan dosennya bukan mahasiswanya kan. Oh, jadwalnya gitu. Oke, dari laporan praktikum dikumpulkan pada hari Kamis dan tempatnya bagian biokimia. Jadi artinya begini, sebenarnya bukan hari Kamis ya. Kalau sudah kumpulkan seminggu ya berarti. Kamis dan Mei. Nah, kadang-kadang kamu tidak praktikum di nelayan, maka laporannya dikumpulkan di bagian biokimia saja nanti semua. Maksudnya. Ya. Jadi nanti kalau memungkinkan setiap nanti kita praktikum ada satu orang yang uh, buat video untuk praktikum itu tujuannya sekaligus juga untuk mengulang dan bisa dipelajari oleh teman-temannya yang lain. Buat laporan praktikum di kertas sama dengan blok 2 lah, ya. Nah, udah ya, masih ya, blok 2 ya. Kemudian, nah sebelum praktikum dimulai, praktikum tidak diperkenankan. Oke. Oke, selanjutnya baca nanti ya. Kemudian yang paling penting apa? Ini ya nanti setiap praktikum bawa ini ya, setiap kelompok nanti kain serbet, kemudian tisu, kertas HP4 dan kan itu ya. Oke. Kemudian nanti kalau ada yang rusak dan sebagainya harus diganti. Biasa, blok 2 juga. Nah, kemudian sebelum nanti kita praktikum, kita ada responsi. Kita ada pretest dulu. Nah, postesnya laporan praktikum itu ya. Itu postesnya nanti kita laporan mandirinya juga nanti diperiksa. Sama dengan blok 2. Hati-hati. Nah, pada waktu praktikum hati-hati menggunakan asam-asam kuat, basa kuat. Kemudian harus membuat laporan sementara. Itu yang diperiksa. Setiap kelompok wajib mencuci bersih dan begitu kamu lab bersih, keluarnya juga harus bersih. Ya. Jadi maksudnya begini, memang kita 3 sesi ya. Nggak tahu nanti 3 sesi sebenarnya, bukan 2 sesi. Oleh karena itu, kalau kita pakai 2 sesi nggak muat juga lab itu. Maka yang mulai bertukar jadwal. Artinya bisa enggak saya ganti dengan kelas lain praktikumnya ya? Itu kecuali post major kan tadi ya. Laporan praktikum dikumpulkan 1 minggu sesudah praktikum. Nah, ini kira-kira tadi, nah ini jadwal tadi ya. Ini jadwal apa? Tanggal 18. Nah, ini jadwal yang lama contohnya. 2023 sekarang 2024 kan gitu ya.
Ya, jadi tadi laporan praktikum sementara nanti formatnya seperti ini. Ya. Kemudian, nah ini yang kira-kira tadi penetapan berat jenis, contohnya nanti hasilnya apa, kesimpulannya apa. Nah ini laporan sementara. Ini baca aja nanti semua lah. Gitu kan? Karena udah kita lakukan juga di blok 2. Nah kemudian ini format laporannya. Jangan nanti tanya lagi gimana format laporannya. Nah, udah ada di sini. Nah ini ya contohnya laporannya. Nah, oke, saya pikir itu pendahuluannya. Silakan kalau ada yang mau ditanya tentang pelaksanaan kuliah dan praktikum maupun tutorial di blok 7. Ada yang mau tanya tadi? Silakan, ada yang mau didiskusikan untuk pendahuluan? Sudah jelas semua. Mohon diperhatikan. Ini adalah kontrak. Kontrak antara blok 7 dan katanya nanti praktik sudah ada di bulan puasa ya. Sudah lebaran. Mungkin kadang-kadang merasakan dan sebagainya kan jadi tidak efektif. Ada pertanyaan? Nggak ada? Ya, silakan. Ya. Bukan post major, tapi izin dari pimpinan fakultas atau dari rektorat. Nanti kita akan analisis. Tapi yang jelas laporkan segera. Jadi jangan besok mau apa sekarang. Itu nanti itu bukan post major ya. Itu memang. Jadi kalau itu nanti ada kita akan berikan kalau diizinkan maka ya nanti kita akan berikan special. Oke, ada lagi pertanyaan? Silakan. Yang di rumah juga nggak apa-apa. Ada yang mau ditanya tentang blok 7? Oke, kalau nggak ada, saya pikir kita, nah ini dosen-dosen yang lama juga ya. Ini nggak tahu. Kenapa? Jadi kenapa ini nggak dibikin Dokter Medina seperti ini? Karena baru ya. Nah ini Dokter Liliani udah pensiun. Ini Dokter Evalina sudah meninggal dunia ya. Ini Dokter Yanti. Dokter Yanti ini dekan Muhammadiyah. Dulu staf kita. Ya udah, sejarah lain. Ya, oke. Ya, saya pikir itu ya pendahuluan blok 7. Kemudian kita lanjut ke enzim. Ya, sudah ya, udah tampil ya di rumah juga sudah ya. Bukan di rumah, di kelas mereka. Di sini sama di Bukit. Di kelas kok, bukan di rumah. Nanti kok jadi di rumah pula. Sudah ya, di rumah juga. Bukan ada rumah.
alfa, gamma, dan beta yang di bukit sama di atas ya, di atas mereka tuh di bawah ini. Ya. Jadi kita bicara enzim. Jadi ini adalah dasar dari metabolisme. Dasar metabolisme. Kalau diikuti nanti reaksinya ribet benar. Jadi nggak usah terlalu takut dengan reaksinya kan. Reaksinya kan bisa kita lihat di textbook ya, di buku. Tetapi pemahamannya yang penting, pengertian yang penting. Itu bagaimana kerja enzim itu yang penting. Nah, penamaannya kan ribet panjang. Jadi itu bisa kita lihat semua nanti di textbook. Jadi bagaimana enzim itu bekerja? Kalau kita lihat yang sebelah kiri, gambar sebelah kiri itu kan itu secara biomolekuler seperti itu. Itu saking ribetnya tadi ya. Kemudian secara sederhana kita lihat di gambar merah, hijau, biru itu. Nah, yang merah itu adalah enzimnya. Kemudian ada celah di situ. Celah itu adalah sisi aktif dari enzim. Kemudian yang warna biru itu adalah substrat. Begitu dia nempel di celah itu terjadi metabolisme, terjadi reaksi. Baru dia keluar lagi produk. Begitu seterusnya. Yang paling penting di sini apa? Enzim itu hanya bekerja satu atau dua substrat saja. Spesifik sekali, tidak selamanya tidak, bukan semua bisa begitu, enggak. Dia spesifik sekali. Dan enzim itu seperti yang pernah saya kasih tahu di blok 2 adalah protein. Maka semua sifat-sifat protein itu berlaku bagi enzim. Nah, oleh karena itu apa yang paling penting tadi? Protein kamu kalau masih ingat sangat mudah terdenaturasi. Enzim juga seperti itu. Maka kalau kita itu demam lebih dari 40 derajat, maka hati-hati kita demam itu kalau udah dewasa. Jaga, jangan lebih dari 40. 40 berarti enzimnya rusak. Begitu enzim rusak, apa yang terjadi? Tidak terjadi metabolisme, tidak terjadi energi, tidak terjadi zat-zat yang kita butuhkan oleh sel. Maka itu efeknya bisa fatal. Enzim ini kalau kamu masih protein manja begitu, memang manja ya. Tidak tahan panas, tidak tahan mineral yang ekstrim. Berapa tadi kemarin kita katakan 37 kan dia optimal kerjanya di situ. Lebih dari situ dia akan melambat. Lebih 40 denaturasi. Nah, jadi tergantung pH juga. Dia ada yang bekerja di asam, ada yang bekerja di basa. Ada yang nanti diganggu dengan garam-garam. Dia juga rentan dengan tekanan. Nah, semua sifat-sifat protein itu. Dia juga koloid. Gitu ya. Jadi kalau koloid berarti nanti absorpsi dan absorpsinya, daya absorpsinya besar kalau luas permukaannya besar. Karena dia bersifat koloid. Nah, semua berlaku begitu. Nah, ini pendahuluannya ya. Nah, apa yang kita pelajari? Jadi nanti kita belajar tentang komposisi, struktur, dan sifat-sifat. Bagaimana enzim bekerja dan aktivitas enzim dalam tubuh, dalam sel. Kemudian apa saja yang mempengaruhi aktivitas tersebut. Terus nanti enzim itu aktivitasnya bisa diatur. Kemudian enzim ini definisi enzim. Jadi dia sama ya, dulu kan sudah belajar juga dulu katalisator. Nah, tapi sekarang dia biokatalisator. Karena dia bekerja di tubuh, di sel.
Jadi kalau kita bicara katalisator kan dia ikut bereaksi tetapi awal dan akhir tidak berubah. Sama, biokatalisator juga begitu. Jadi nanti hanya bedanya ini molekulnya cukup besar. Karena protein itu kan protein apa? Susunan dari asam-asam amino. Jadi satu asam amino berikatan kan besar molekulnya. Jadi enzim itu juga besar. Jadi dia meningkatkan kecepatan reaksi. Tetapi nanti tidak berubah di dalam reaksi itu awal dan akhir. Itulah definisi enzim. Biokatalisator. Nah, begitu ya. Nah, jadi kalau kita secara umum pendahuluan tadi saya bilang sebenarnya saya sudah sebutkan tadi makanan dicerna di metabolisme dalam sel. Di metabolisme dalam sel itu perlu dan kalau kita bicara tadi molekul-molekul itu tersusun dari dia ada reaksi kimia ini membutuhkan enzim. Supaya apa tadi? Efektif dan efisien. Tetapi ada kalanya enzim itu tidak bekerja kalau tidak ada tidak ada kofaktor. Kofaktor itu apa? Ada dua, koenzim dan kofaktor ya. Sebenarnya nanti ini sebenarnya gugus. Yang benarnya sebenarnya namanya gugus prostetik. Gugus prostetik itu kofaktor itu biasanya logam, koenzim itu biasanya. Jadi ada kalanya kita kan kadang-kadang tahu dalam tubuh kita kekurangan vitamin apa. Nah, kalau vitamin itu misalnya nanti vitaminnya kurang, enzimnya tidak bekerja. Bekerja tapi lambat. Kita sudah keburu, energi kita butuhkan sudah keburu bagian. Jadi itu yang fungsi yang utamanya sekali. Dan ini pendahuluan sudah saya sebutkan. Di dalam metabolisme, tolong ini nanti habis ini nanti diingat terus ya. Ada dua, katabolisme dan anabolisme. Jadi kalau katabolisme kita makan yang molekul yang besar dijadikan jadi kecil. Jadi kalau kita konsumsi karbohidrat dijadikan itu namanya apa? Jadi nanti dari molekul besar jadi molekul kecil. Karbohidrat kemudian di metabolisme jadi energi, itu namanya katabolisme. Energi yang tadi disimpan dalam otot, itu namanya anabolisme. Jadi dibalik ya, besar ke kecil, kecil lagi nanti disimpan lagi ke besar, dalam jumlah besar lagi. Jadi itu bedanya katabolisme dan anabolisme. Dua-dua ini sebenarnya terjadi bisa saat bersamaan dalam sel. Dan tadi kalau kelebihan, maka dia disimpan lagi dalam otot. Nah, glikogen namanya. Kalau glukosa itu energi. Nah, glukosa kelebihan disimpan lagi dalam otot, nanti dalam bentuk. Jadi katabolisme dan nah, nanti selanjutnya pada waktu kamu nanti bicara metabolisme cuma disebut katabolisme dan anabolisme. Jadi hafalkan benar itu apa pengertian katabolisme dan anabolisme. Ya, oke. Jadi apa peran enzim? Nah, tadi kan secara umum kita sudah bicara. Jadi tadi saya katakan semua proses biologis dalam tubuh kita itu ada reaksi kimia. Begitu tadi kan? Kemudian diatur oleh enzim. Tanpa enzim banyak reaksi kimia tidak akan terjadi. Sebenarnya bukan saking lambatnya kita bisa katakan tidak terjadi. Sebenarnya jadi tapi lambat sekali. Jadi bisa dikatakan tidak terjadi. Kemudian enzim mengkatalisa semua aspek metabolisme sel.
Nah, inilah peran enzim, begitu besarnya pengaruh kegunaan dari enzim tersebut. Nah, coba diperhatikan yang merah itu dengan enzim. Kemudian yang biru itu dengan katalisator. Mana yang paling efisien? Energi yang dibutuhkan untuk reaksi itu. Jelas dengan enzim. Energi yang dibutuhkan sedikit sekali dibandingkan dengan katalisator inorganik dan katalisator. Jadi ini kenapa dikatakan tadi efektif dan efisien. Nah, ini contohnya lah kalau supaya lebih jelas. Nah, kalau kita mendorong apa ini reaksi, kalau kita bilang reaksi kimia kan metabolisme kan ini nanti laktosa itu akan dipecah menjadi glukosa dan laktosa ya. Jadi laktosa itu kan kita konsumsi, itu berupa karbohidrat ya. Nanti akan dirubah menjadi glukosa dan galaktosa. Kalau itu tanpa enzim, kira-kira ilustrasinya gambar di atas. Kan berat dorongnya tanpa enzim. Begitu kita menggunakan enzim, jauh lebih gunungnya itu jadi lebih kecil gitu ya. Jadi dorongnya lebih efisien. Jadi energinya sedikit dibutuhkan. Nah, inilah ilustrasinya pakai enzim dan tidak pakai enzim. Ya. Nah, jadi bedanya apa? Katalisator inorganik dan enzim. Nah, ini kalau H plus OH ini katalisator inorganik. Kalau di enzim itu adalah protein. Jadi enzim itu kan sama dengan protein kan begitu ya tadi. Jadi 98% itu enzim itu adalah protein. Nah, kemudian energi aktivitasnya rendah, kalau enzim lebih rendah lagi. Maka dia efektif dan efisien tadi. Terus tadi dikatakan bereaksi spesifik. Kenapa tadi spesifik? Memang dia hanya bekerja dengan satu atau dua substrat saja. Umumnya satu substrat, satu enzim. Tidak ada, jarang sekali. Jadi kita katakan satu atau dua, tapi jarang sebenarnya dengan dua. Umumnya satu enzim, satu substrat. Jadi kalau nanti kita bicara glukosa, apa enzimnya? Nah, itu ada dua ya. Itu kalau glukosa memang agak banyak memang. Kemudian tidak tahan panas, tidak tahan tekanan, mudah dipengaruhi dengan pH dan pH begitu saja ya, basa dan asam. Juga dipengaruhi dengan garam. Nah, semua itu tentang enzim. Jadi itulah secara umum bedanya katalisator inorganik. Di mana enzim bekerja? Banyak. Tetapi yang jelas dia di dalam sel. Kalau nanti enzim sudah bekerja di luar sel, itu tandanya selnya rusak. Jadi enzim mitokondria itu kaitan dengan energi. Jadi semua kalau yang menghasilkan energi itu dia enzimnya bekerja nanti. Dan yang ribosomal itu kaitannya dengan biosintesis protein. Yang enzim inti kita bicara nanti kaitannya dengan enzim itu di daerah digestif interseluler. Kemudian termasuk juga nanti destruksi hidrolitik. Jadi dengan adanya air dia terdestruksi, pecah. Nah, ini nanti kalau ini tidak diperlukan sel ya. Khusus untuk ini tidak diperlukan sel. Kemudian mikrosomal itu kaitannya semua nanti dengan steroid.
atau hormon. Nah, termasuk juga nanti mikrosomal itu banyak enzim yang mengaktifasi obat atau nanti obatnya enzimnya tidak bekerja biar obatnya bekerja atau terbaliknya nanti dihambat kerja enzimnya. Nah ini contohnya di inti tadi saya bilang apa? DNA dan RNA. Di mitokondria nanti banyak nih siklus asam sitrat. Kalau nanti terkenalnya kan siklus Krebs. Nah, begini. Kemudian oksidasi asam lemak, dekarboksilasi piruvat. Semua nanti kaitannya dengan penghasil energi. Kemudian di sitosol, lokasinya di sitosol ada glikolisis, nanti ini kaitannya dengan glikogen, pembentukan glikogen ya. MPPW sintesis asam lemak. Kemudian di lisosom itu degradasi kompleks makro. Jadi nanti makromolekuler jadi lebih kecil lagi dibikin karena didegradasi. Ini letak contohnya tadi. Nah, apa yang dikatakan tadi spesifik, enzim memiliki spesifitas yang tinggi. Ya, coba yang itu audionya di ini. Ya, jadi lanjut. Berbeda dengan katalis inorganik tadi, dia sangat spesifik ya. Kemudian bisa kalau inorganik kan zat kimia. Ya, ini juga zat kimia tapi protein. Nah, begitu ya. Kemudian berinteraksi dengan satu atau hanya beberapa substrat, mengkatalisis hanya satu jenis reaksi saja. Satu jenis reaksi. Jadi apa tadi? Enzim itu spesifik hanya satu atau dua substrat. Kemudian dia hanya satu reaksi saja. Bekerja pada satu reaksi saja. Jadi nanti utamanya ada 6 kelas utama reaksi enzim. Sebenarnya banyak, tapi yang utama tadi 6. Jadi itu tadi spesifik tadi, saya pikir tadi sudah jelas saya sampaikan ya. Kemudian, nah ini beberapa kespesifikan tadi. Jadi kita lihat, kelihatan enggak ya? Nah ini glukosa, ini enzimnya kalau dia menjadi GP glukolakton, dia enzimnya glukosa 6-PDH. Gitu ya. Ini enzimnya jadi spesifik. Jadi glukosa 6P nanti kalau menjadi glukosa 1P itu dibutuhkan enzim fosfoglukomutase. Nah, jadi inilah dikatakan dia spesifik tadi. Mutlak dia perlu hanya satu substrat, satu enzim. Nah, kemudian spesifik terhadap substrat hanya untuk Susi? Kenapa, Su? Ya. Ya. Ya, jadi kalau enzim urease hanya bekerja untuk substrat urea saja. Maka sering sekali nanti
urease. Pakai ase di belakang, penamaan enzimnya. Itulah spesifiknya. Kemudian nanti amilase. Ini sederhana ya. Peptidase. Nah, jadi ditambah peptida apa? Protein ya tadi kan. Asam amino gitu ya tadi protein. Jadi peptida, ikatan peptida kan, satu asam amino satu dengan satu asam amino. Maka ikatan peptida itu enzimnya namanya peptidase. Jadi ase-ase. Ya. Nah ada nanti kespesifikan optik, ada kespesifikan golongan. Kemudian ini lebih kompleks lagi. Nanti kalau mau belajar lebih lanjut, bagaimana kespesifikan optik maupun tadi golongan tadi. Ya. Nah kalau golongan, jadi kalau kita bicara golongan, jadi kan ada ester. Nah nanti enzimnya esterase. Ya, nanti kalau kita lihat di lipid, lipase. Ini golongan ya, tadi substrat, ini golongan lipid, maka biasanya nanti enzim lipid. Itu mereka di kelas itu. Ya, coba audionya dijaga ya. Kemudian nanti ini yang sederhana ya, pepsin, tripsin. Ini yang penamaan enzim trivial, tidak mengikuti ase-ase tadi. Tripsin, ini pepsin, tripsin ini untuk ikatan peptida tadi. Ya. Ini trivial, tidak yang awal sekali, tidak menggunakan ase-ase. Nah, jadi ini nanti tadi substrat plus ase. Itu contoh sudah tadi. Kemudian jenis ikatan kimia plus ase. Peptida, peptidase. Tadi ya. Berdasarkan jenis rease. Jadi transferase. Nah, ini berdasarkan jenis reaksi. Ada 6 kelas tadi saya sebut tadi. Kemudian reaksi dan enzim dibagi 6 kelas utama tadi. Nah, jadi nanti tiap kelas lagi ada 4 sampai 13. Banyak juga kan sebenarnya. 6 kali 13 berapa? Nah, gitu. Banyak. Nah, ini kalau kita bicara 6 kelas saja, padahal sebenarnya banyak dia. Yang utama saja 6 ini. Nah, ini contoh kalau kita berdasarkan secara internasional ya, penamaan enzim menggunakan ini. Maka bisa kita lihatlah nanti di tokan ini. Kapalnya nanti kita buka. Nanti bisa kita lihat di textbook. Yang 6 kelas utama reaksi tadi apa? Oksidoreduktase. Nanti kita lihat abis ini. Nah ini ya, oksidoreduktase. Jadi dari namanya apa? Reaksi apa itu? Oksidasi, reduksi. Itu contohnya sini nanti biasanya seperti ini, piruvat plus NADH plus H plus. Nah, terjadi laktat dan NADH plus. Nah, jadi apa enzimnya? Laktat dehidrogenase. Nah, kemudian transfer berarti dia ada pemindahan gugus. Nah, di sini nanti yang jelas bukan hidrogen ya, yang di gugusnya diganti. Itu bedanya. Kemudian hidrolase. Kalau hidrolase berarti kita ada kaitannya dengan air. Nah, jadi dia nanti bereaksi kalau ada air. Jadi ini biasanya ikatan ester, eter, peptida. Kaitannya dengan air. Kalau ada air, dia akan hidrolase, hidrolitik. Nah, kita bilang. Kemudian liase itu pemutusan gugus. Kalau tadi ada kalau kita tadi ikatan, nah sebelum ini kan tadi kita ada transfer. Ini mentransfer gugus.
ada, ada pengaruh air, ini ada dengan diputus gugusnya. Nah, itu liase. Kemudian isomer. Nah, jadi namanya isomerase. Isomer itu apa? Rumus bangunnya sama, apa ya? Rumus kimianya sama, rumus bangunnya berbeda. Nah, ini juga begitu. Isomer. Jadi, nah, yang terakhir yang utama tadi ya, penggabungan, pemutusan, pemecahan, penggabungan. Jadi transfer, oksido. Enam utama ini yang terjadi reaksi-reaksi menggunakan enzim. Bagaimana mekanisme kerja enzim? Jadi tadi saya katakan enzim itu adalah protein, maka semua sifat-sifat protein berlaku bagi enzim. Jadi dia umumnya selalu berbentuk ion dan tergantung pH. Ini tolong diingat benar nanti pada waktu kerja dari enzim itu dia benar-benar dipengaruhi oleh muatan ion positif maupun negatif. Jadi nanti dia kestabilannya kan pasti ingat ya protein itu kestabilannya sangat tergantung dari ikatan yang terjadi. Jadi kalau kita lihat protein sama saja tadi ikatan apa yang utama di situ? Masih ingat? Jembatan hidrogen. Nanti ada ikatan begitu ya. Tapi yang utama adalah ikatan hidrogen kita sebut, jembatan hidrogen. Itu stabil tidak stabilnya kalau jembatan hidrogennya putus dia tidak stabil lagi. Jadi ini sangat utama. Kemudian dia juga dipengaruhi oleh pH, asam atau basa. Ada yang bekerja pada suasana asam, ada yang bekerja pada suasana basa. Kalau kita mengkonsumsi makanan, nanti di metabolisme ya suasananya pasti apa itu tadi pepsin. Nah, pepsin itu pasti nanti suasananya apa? Asam. Jadi kemarin juga waktu kita bicara kestabilan protein itu sangat tergantung dari strukturnya. Begitu nanti dia strukturnya ada berapa kemarin? Struktur protein? Berapa? Wis, kau udah baru lulus. Jadi kan nggak mungkin dia keluar dari situ. Jadi kalau dia yang struktur apa tersier atau kan begitu kemarin masih ingat ya, quaternar nanti berubah terdegradasi menjadi atau apa artinya? Tersier dengan tersier jadi quaternar kan begitu. Sekunder dengan sekunder jadi tersier. Maka dia kalau dia terdegradasi maka dia berubah menjadi primer semua. Kalau terdegradasi atau terdenaturasi menjadi primer. Nah, primer pasti berubah kan strukturnya antara kuarterner, tersier dan sekunder. Maka berubah juga sifatnya. Jadi harus benar-benar dijaga kestabilan dari struktur enzim tersebut. Jangan itu yang dikatakan tadi manja tadi ya. Jadi molekul enzim itu adalah molekul besar. Tapi substratnya kecil. Kan tadi lihat gambar tadi kan. Enzimnya besar, substrat yang masuk kecil. Nah, jadi artinya tidak semua permukaan enzim itu jadi celah. Nah, namanya celah ya pasti kecil gitu ya. Nah, jadi tidak semua, tetapi celah tadi harus pas dengan substrat. Baru dia bisa terjadi metabolisme. Maka celah itu kalau kamu bayangkan tadi enzim itu semua terdiri dari apa? Enzim itu terdiri dari struktur apa? Ya apa? Asam amino. Kan begitu, satu asam amino berkaitan dengan satu asam amino beragam gitu ya. Jadi bisa terbayang kita.
Begitu nanti terganggu, maka rentan sekali terganggu karena tadi ada pengaruh muatan, tarik menarik, ikatan satu dengan yang lain, kemudian dia juga pengaruh adanya tadi ikatan-ikatan reaksi tadi. Nah, kenapa? Apa? Kerjanya ini. Kedengaran enggak mereka di sana itu? Enggak lagi. Ya, oke, nggak apa-apa. Ini kok agak ya, jadi kita lanjut. Pada celah tadi ada apa? Ada gugus pengikat dan ada gugus katalitik. Jadi dia harus mengikat dengan pas, terikat dengan pas, baru dia bisa ada gugus katalitiknya atau katalisatornya bekerja. Nah, itu kira-kira mekanisme secara umum ya. Jadi ada dua di situ tadi apa? Tempat pengikatan dan tempat katalitis. Di celah itu, oleh karena itu tadi saya katakan, susunan-susunan ini rentan sekali merubah celah itu. Celah itu berubah. Kalau ikatannya diganggu, muatannya terganggu, kemudian dia terjadi denaturasi, celah itu pasti berubah. Begitu celah itu berubah, maka substrat itu kan tidak berubah dari awal. Kecuali nanti celah ini membaca ada yang mirip, misalnya substrat, mirip dia. Tapi secara umum substrat tidak berubah, maka dia yang berubah apa? Celah tadi. Celah tadi rentan diganggu, itu makanya harus di, aduh,
Nggak kelihatan sama sekali ya? Atau tidak masuk? Coba siapa tadi? Berapa tadi pasuknya tadi? Nah, kita tutup aja dulu semua nih. Berapa pasuknya tadi? Ya, kasih. Nanti hilang-hilang lagi cepat aja kita. Ya, jadi tadi ada sisi aktif, celah aktif, ada gugus katalitik dan gugus pengikat di situ. Nah, jadi harus benar-benar kita ini menjelaskan pemahaman kita bahwa itu harus kenapa spesifik, kenapa harus dijaga, baik dengan asam basa itu tadi berubah celah. Ya, jadi kira-kira nanti kedengaran enggak dari sini? Masuk ya? Ya, tadi sebenarnya secara umum kan saya sudah sebutkan tadi ya. Jadi nanti ini masuk, begitu dia terikat, pas terjadi kombinasi tadi enzim dan substrat, terjadi metabolisme. Baru dia menghasilkan produk. Nanti produk ini masuk lagi terus begitu. Itu kira-kira prosesnya. Jadi itu cepat sekali. Prosesnya cepat sekali. Jadi 1 sampai per detik itu 1 sampai cepat sekali. Jadi kita bisa perhatikan tadi kalau celah ini nanti di sini juga, di sini kan produk. Saking kerjanya terlalu lama, misalnya ini juga bisa berubah celah ini. Gitu ya. Kalau celah ini berubah nanti ini nggak pas lagi. Ini sederhana karena dua kerja dari mekanisme kerja, bagaimana enzim bekerja, ada 2 teori. Satu dengan teori Fischer. Jadi 2 itu sebenarnya ini sederhana kalau begini. Tetapi nanti ada kalanya ada celah di sini.
Jadi celah ini harus dimasukin dulu oleh apa tadi? Kofaktor atau koenzim. Masuk dia di sini berubah ini baru pas. Jadi diganggu dulu, kita sebut nanti allosterik, enzim allosterik. Diganggu dulu dari sini, harus masuk memang. Kalau enggak dia enggak masuk, ini enggak berubah, maka enggak pas. Jadi sesudah dia masuk, kofaktor itu ini berubah jadi pas dia. Nah itu kira-kira kerjanya enzim. Ada dua tadi, Fischer dan Witkosland, dua teori itu. Jadi kalau Fischer nanti kita bicara kunci dan anak kunci. Itu teori sederhana. Kalau Witkosland diganggu dulu dari jauh biar berubah. Celahnya itu biar pas dia masuk. Nah, saya cepat saja nih. Nanti baca lagi nanti. Nah, ya ini contoh reaksinya, nanti kamu bicara substratnya dan enzimnya, produknya apa. Ini contohnya ya. Nah, kemudian ini tadi sisi aktif tadi. Ini sisi aktif. Kalau secara molekul kita bisa lihat ini. Secara sederhana kan seperti ini. Nah, jadi nanti itu tadi model look and tadi yang katakan Fischer tadi. Kemudian model induced fit Daniel Koslan tadi. Jadi ini celahnya. Mana celahnya ini? Aktifnya ini ya. Nah, ini tadi kalau ini terganggu, celah ini akan terganggu juga. Maka harus dijaga, jangan sampai berubah struktur ini sehingga celah ini juga tidak terganggu. Nah, jadi ini substratnya contohnya tadi apa? H2O2. Dia pas harus di sini. Nah, atau sederhana kita seperti gambarnya seperti ini ya. Nah, ada kalanya tadi kalau indus Koslan tadi ini H2O2 tidak masuk pas di sini, celahnya tidak masuk tepat dia. Supaya tepat dengan substrat diganggu dari sisi jauh seperti ini. Nah, itu teorinya ya, teori Koslan. Nah, jadi ada dua tadi look. Nah, ini contoh sederhana kalau Fischer tadi kunci dan anak kunci, dia harus pas. Kalau enggak bisa terjadi metabolisme. Nah, ini contoh teori Fischer. Nah, kalau ini sederhana kan, ini ada enzim dan koenzim. Jadi Fischer itu ada juga dia masuk dulu baru pas. Oke. Itu tetap teori Fischer kita bilang. Tapi kalau kita bicara Koslan, awalnya tidak pas, sesudah masuk koenzim baru dia celahnya pas. Nah, itu teori Koslan. Nah, ini kira-kira tahapnya tadi cepat sekali ya ini ya. Jadi begitu dia ini sisi aktif masuk substrat, jadi metabolisme, keluar produk, masuk lagi terus begitu. Ini yang indus Koslan tadi. Nah, awalnya kan celahnya ini. Substratnya tidak pas. Ini yang merah ini substratnya. Begitu lisin dan metionin terjadi tarik-menarik, maka berubah celah ini jadi seperti ini, masuklah substrat. Nah, gangguan lisin dan metionin ini bisa karena ada masuk zat lain. Jadi terjadi lisin dan metionin ini terjadi tarik-menarik. Nah, ini kira-kira teorinya. Jadi ada kalanya, sebenarnya nanti jangan terpengaruh karena ada kofaktor dan koenzim. Sebenarnya kofaktor dan koenzim itu baik teori Fischer maupun Koslan tetap dibutuhkan, dua-dua dibutuhkan. Ada kalanya Fischer juga kalau tidak ada kofaktor tidak bekerja juga dia. Tetapi Koslan bedanya kofaktor itu bisa merubah strukturnya. Maka dia pas.
Nah, gitu. Celahnya jadi pas. Jadi kok jangan nanti dibilang kofaktor itu seolah-olah hanya berlaku di Koslan. Nah, dia dua-dua berlaku tanpa Fisher juga tanpa kofaktor atau koenzim dia juga bisa saja tidak bekerja. Harus ada juga. Nah, tapi di Koslan yang tadinya tidak pas, celahnya jadi pas. Itu teori Koslan. Nah, ini yang protein sederhana. Kalau nanti protein sederhana atau enzim sederhana, tidak ada kofaktor, tidak ada koenzim. Maka kalau kita bicara nanti dia conjugate protein, itu sudah ada zat lain, kofaktor atau koenzim. Itu sudah kalau holoenzim itu cukup nanti apoenzim plus kofaktor. Nah, itu holoenzim. Nah, jadi nanti kalau kita bicara, ini kan ada yang bilang begini, sebenarnya ini terbalik ya, kalau saya sih bilang terbalik. Gugus prostetik yang di sini. Gugus prostetik ini ada dua, koenzim dan kofaktor. Nah, gitu ya. Jadi gugus prostetik sebenarnya namanya. Ini kan dibalik gini, seolah-olah ini harusnya gini, gugus prostetik di sini, koenzim dan kofaktor. Koenzim, kofaktor adalah logam. Nanti kita bicara kemarin mineral sama Bu Fatma kan belajar di blok 2 kemarin. Jadi mineral itu yang nanti kita butuhkan jangan logam berat. Logam berat justru menghambat kerja dari enzim. Dia harus trace mineral yang utama. Nah, trace mineral itu apa? Mikro mineral yang sedikit keperluannya tetapi tidak ada, dia berbahaya, tidak terjadi reaksi. Nah, itu kofaktor dan nah ini sederhananya begini kira-kira bagannya. Jadi kalau sederhana itu adalah protein. Sederhana adalah protein. Kalau konjugasi atau gabungan gitu ya, itu namanya haloenzim. Terdiri dari protein dan bukan protein. Kalau proteinnya saja belum bersatu, namanya apa tadi? Apoenzim. Begitu dia bersatu nanti dengan bukan protein, gugus prostetik ini, kofaktor atau koenzim. Ini gugus prostetik. Makanya ini yang benar sebenarnya ya. Yang benar, gugus prostetik itu ada dua, koenzim dan kofaktor. Nah, kira-kira begitu. Jadi kofaktor adalah logam, mineral ya. Nah, kemudian kalau kita bicara ini koenzim. Jadi ikatan enzim plus koenzim. Nah, nanti ada yang kuat, ada yang lemah. Nah, fungsi koenzim ini apa tadi? Kalau kita lihat tadi teori Koslan, bisa juga satu teori dia merubah yang tadinya tidak pas jadi celah itu pas, bisa satu. Kemudian bisa apa tadi? Zat perantara pembawa gugus-gugus atom-atom elektron dipindahkan dalam reagen. Tetap dia mempengaruhi struktur tadi sebenarnya. Itulah kerja atau fungsi dari enzim. Nah, jadi ada pembawa atom, elektron, gugus fosfat dan gugus aldehid. Nah, ini contohnya koenzim, vitamin B sebagai koenzim. Nah, jadi nanti apa? Kalau tiamin B1 itu koenzimnya TPP. Nah, jadi pada waktu maksudnya vitamin ini adalah koenzim pada contohnya apa? Di TPP. Nah, di NAD niacin. Vitamin B2, vitamin Makasih. kenapa tuh bro itu? Ya, coba audionya audio.
Ya audionya. Nah, nanti ini ya contohnya, contoh-contoh dari koenzim, vitamin-vitamin. Kemudian ini yang kofaktor, contoh kofaktor. Nah ini ya, kuprum, perum, kalium, magnesium, mangan, molibdim. Nah ini semua contoh dari kofaktor. Nah ini nanti reaksi-reaksinya kita bisa lihat ini di textbook ya, beberapa contoh dari koenzim. Kemudian, nah yang tadi kofaktor, logam tadi. Nah ada proenzim atau gymogen. Dia belum aktif sebagai enzim. Begitu nanti dia kontak di dalam tubuh kita, dimasuk dalam sel, baru dia aktif. Itu namanya proenzim. Jadi beberapa enzim protein dibentuk dan dieskresikan ke jaringan dalam bentuk tidak aktif. Itu disebut proenzim. Kenapa? Kalau dia dari awal aktif itu bisa merusak, bisa terjadi pengikisan terhadap sel. Jadi itu maka dia tidak langsung aktif. Jadi dia melindungi jaringan dari proses autodigestif atau melindungi organ. Nah, jadi contoh semua enzim pencernaan, pembekuan darah. Pertama nanti seperti ini, pepsinogen. Jadi pepsinogen itu adalah apa? Proenzim. Begitu nanti dia dikontak dengan H di dalam tubuh kita, hidrogen, maka dia berubah menjadi pepsin. Nah, pepsin baru enzim. Nah, tadi pepsinogen adalah proenzim, koenzim. Nah, jadi ada kalanya sesudah dia kontak di dalam tubuh di digestif dengan H+, baru berubah dia menjadi pepsin. Nah, kalau isozim ini sifat kataliti yang sama tetapi berbeda bentuknya. Isomer tadi ya. Ya, oke ya. Nah, kemudian bagaimana kecepatan reaksi? Saya kan katakan tadi, dia bilang gini, umumnya setiap molekul enzim dapat mengubah 100 sampai 1000 molekul substrat menjadi produk setiap detiknya. Saking cepatnya tadi. Setiap detik enzim itu bisa mengubah substrat 100 sampai 1000 molekul substrat menjadi produk. Jadi kalau kita contohkan, kita mengkonsumsi karbohidrat, maka karbohidrat itu akan dimetabolisme per detiknya. Karbohidrat yang kita gunakan itu 100 sampai 1000 apa berapa itu? 1000 karbohidrat yang kita konsumsi ini dirubah menjadi glukosa per detik. Itu cepatnya. Jadi terbayang kalau kita lemas, maka kalau kita lemas, langsung terkejar, itu pakai glukosa. Karena kalau kita lemas, kenapa? Karena energi dengan cepat, ada gangguan metabolisme karbohidrat. Nanti kembali lagi ya, kenapa glukosa, kemarin masih ingat ya, kenapa glukosa sekian, tekanan osmosanya berapa kemarin kita katakan, berapa persen dia, kenapa kok dia dibikin hipo atau osmosis dan difusi. Osmosis dari mana? Dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Kita kekurangan energi dalam tubuh kita. Jadi berapa misalnya di tubuh kita protein itu konsentrasinya 5,54% dia isotonis dengan tubuh kita. Maka supaya terjadi kita sedikit hiper atau sedikit hipo kita bikin. Nah, jadi ya itu teorinya. Nah, jadi ingat lagi nanti teori difusa dan osmosa. Jadi ini diteliti oleh Michael Menten
ternyata kalau gini ya, E plus, jadi enzim plus substrat. Nanti ini ada konstanta Michael-Menten ini terjadi enzim plus substrat, kemudian dia dipecah menjadi enzim lagi dengan produk. Nah, terus begitu. Ternyata sesudah dibikin kecepatan pembentukan ini, disosiasi ini, nanti kecepatan terbentuknya itu, ES itu sama dengan kecepatannya itu yang paling bagus adalah setengah V maksimal. Jadi apa artinya? Tadi dikatakan satu substrat, satu enzim. Itu yang paling bagus. Jadi dikatakan satu substrat nanti satu enzim. Itu yang paling bagus. Ini KM ya, konstanta Michael-Menten. Jadi artinya apa? Jangan substrat itu kita mengatakan begitu kita banyak makan karbohidrat, jadi banyak terjadi energi, belum tentu. Kalau kelebihan kita mengkonsumsi karbohidrat, enzim ini kan tadi bekerja satu-satu begitu ya. Satu enzim, satu substrat, satu enzim, satu. Begitu kan produknya. Jadi jangan nanti dia kecepatan. Jadi dia keluarkan, masuk keluar. Ini ada produk yang diteliti oleh kecepatannya jangan juga terlalu lama. Maka dikatakan bagus adalah jaga kecepatan dari metabolisme itu adalah setengah V maksimum. Itu yang paling bagus. Nanti dibuktikan. Jadi KM itu adalah apa? Konsentrasi substrat tadi, satu substrat tadi. Jadi ketika V sama dengan setengah. Jadi ini dibuktikan oleh Michael-Menten, paling bagus sebenarnya jangan berlebih substrat. Jangan berkurang. Nah, jadi satu substrat, satu enzim. Nah, begitu ya. Jadi kita bisa bayangkan tadi teorinya celah itu terima satu, keluar, terima lagi satu, keluar, terima satu, keluar. Begitu. Jangan nggak mungkin celah tadi nerima dua substrat. Nggak mungkin. Itu yang diteliti oleh Michael. Karena begitu dia masuk dua substrat, celah itu tidak pas kan begitu tadi. Maka tidak terjadi. Maka bagaimana supaya ini efisien, efektif? Jangan terlalu cepat, jangan terlalu lambat. Jadi setengah V maksimal saja. Jadi bila substrat jauh lebih kecil dari KM, maka V berbanding lurus dengan substrat. Artinya apa? Bila substrat ini jauh lebih berbanding lurus dia dengan substrat. Bila substrat sama dengan KM sehingga V. Jadi ini yang paling, kalau ini masuk berbanding lurus kan pelan gitu ya, nggak terlalu cepat. Nah, kalau ini terlalu cepat, kalau substratnya banyak, kalau jauh lebih tinggi dari KM, maka V sama dengan V maksimal. Ini bisa kita katakan maksimal, tapi nanti pada saat tertentu kalau terlalu cepat dia stagnan. Nah, jadi itu yang diteliti oleh Michael-Menten, paling bagus adalah setengah V maksimal. Karena kalau terus naik, satu saat ini akan stagnan. Ini akan stagnan. Jadi mubazir. Maka kalau kita makan terlalu banyak, ya mubazir, tidak. Jadi apa? Ya itu nanti dirubah menjadi apa tadi? Kelebihannya glikogen gitu ya. Kalau dia sudah direaksikan, itu reaksi normal. Tapi kalau tidak di metabolisme jadi apa dia?
Nah, itu yang jadi benda asing nanti dalam tubuh kita. Tidak di metabolisme. Jadi ini kira-kira artinya kesetimbangan disociasi kompleks ES menjadi enzim dan substrat. Itulah yang paling. Jadi intinya yang diteliti oleh Michael Menton itu bagaimana celah itu, enzim yang ada celahnya itu masuk substrat dengan Pak. Jadi harus apa katanya? Kesetimbangan disosiasi. Jadi setimbang enzim dan jadi harga KM itu apa? Menunjukkan daya ikat enzim terhadap substrat. Itu harga KM tadi. Jadi yang dikatakan paling bagus tadi 1 KM sama dengan 1 substrat. Jadi satu celah, 1 enzim berikatan dengan 1 substrat. Tidak boleh lebih. Itu yang diteliti oleh Michael. Jadi konsentrasi substrat diperlukan agar reaksi katalitis efektif. Jadi konsentrasi substrat pada saat dicapai setengah P maksimal. Oke. Ini contoh ya. Enzim heksokinase ini kebetulan substratnya enzim heksokinase ini tadi kebetulan bisa bekerja dengan substrat glukosa maupun fruktosa. Ini satu contoh yang tadi kan 1 substrat, 1 enzim. Nah, ini kebetulan heksokinase bisa dengan glukosa, bisa dengan fruktosa. Tapi KM-nya berbeda. Artinya apa? Kan apabila suatu enzim bekerja terhadap lebih dari 1 macam substrat, harga KM untuk masing-masing juga berbeda. Apa artinya? Heksokinase itu lebih kuat terikat dengan glukosa atau fruktosa. Ternyata dia lebih kecil KM, nah gitu kan tadi, lebih kecil KM, dia lebih cepat terikat antara enzim dan substrat. Itu yang tadi dikatakan tadi. Jadi nanti kalau ada KM-nya berbeda, maka KM terkecil dulu yang lebih kuat terikat dibandingkan dengan KM yang besar. Jadi contohnya ini heksokinase mempunyai ikatan yang lebih kuat terhadap harga KM itu nanti bisa kita lihat semua di textbook. Jadi bisa kita tahu mana reaksinya yang cepat. Nah seperti ini ya. Ini sudah dijelaskan di textbook harga KM masing-masing. Katalase, bagaimana dengan H2O2. Bagaimana dengan heksokinase, dengan ATP, D-glukosa, D-fruktosa. Dan apa yang jadinya kita bisa mengatakan aktivitas enzim itu dipengaruhi oleh apa saja. Yang pertama adalah kadar enzim. Jadi yang paling bagus apa? Kadar enzimnya banyak, harus seimbang dengan kadar substrat. Jadi kadar enzimnya banyak tapi substratnya terlalu sedikit, sedikit tadi masih bagus gitu ya. Terlalu sedikit, terlalu banyak juga mempengaruhi kerja dari enzim. Kemudian aktivator. Aktivator tadi apa? Kofaktor tadi. Koenzim maupun kofaktor atau gugus prostetik tadi. Dipengaruhi. Kemudian inhibitor. Ternyata enzim itu bisa dihambat juga kerjanya. Apa yang bisanya? Misalnya tadi enzimnya diganggu. Maka celahnya berubah. Itu namanya penghambatan dari alosterik tadi ya, penghambatan strukturnya. Jadi kita panaskan atau kita tekan terlalu tinggi atau kita tambah asam, tambah basa, bisa menghambat dia. Juga nanti bisa juga
enzim ini nanti kita lihat, habis ini nanti kita lihat inhibitor contoh-contohnya. Kemudian pH, ada yang bekerja pada pH asam, ada yang bekerja pada pH basa. Kemudian suhu, dia ada suhunya paling optimal tadi bekerja pada 37 derajat Celcius. Nah, ini contohnya tadi pengaruh kadar enzim. Nah, jadi kalau ini apa? Ini enzimnya. Ini nanti nah, enzimnya kecil, nanti kecepatannya juga kecil. Ini dia berbanding lurus. Nah, kalau waktunya tadi pada saat tertentu nanti dia baut ciptanya makin banyak. Jadi kalau kita lihat dari bahwa kadar tadi kalau makin tinggi maka kecepatannya pada saat tertentu nanti dia stagnan. Awalnya cepat, nanti dia stagnan. Nah, ini ya konsentrasi substrat yang besar. Substratnya makin banyak terus substrat, tapi ini kecepatannya. Jadi yang mana yang paling cepat? Jadi yang paling katakan mana? Ini pengaruh pH, ada yang pH terlalu rendah denaturasi, pH mempengaruhi muatan enzim dan substrat, pH mempengaruhi konformasi enzim. Ya, ini suhu. Tadi kita katakan mana yang paling 37 derajat Celcius. Itu paling optimal kerjanya. Kalau bakteri ya ini 70 ya tadi ya kira-kira. Ini pH tadi, pH dan temperatur. Jadi pH akan mempengaruhi kerja dari enzim. Kita lihat nanti pH berapa dia bekerja. Kalau dia di pH asam, maka nanti di tubuh kita, di digestif dia akan bekerja dengan baik kalau dia bekerja pada pH asam. Kemudian tadi suhu akan mempengaruhi tadi. pH, nah juga jadi mempengaruhi dari kerja dari enzim. Pepsin, tripsin. Nah, nanti kita lihat pepsin pada pH berapa nih? 4 ya. Ini kira-kira 6. Nah, ini alkalin kira-kira 7. Nah, jadi sangat dipengaruhi. Nah, kita lihat sekarang inhibitor. Bahan kimia yang mempengaruhi rata-rata reaksi enzim. Spesifik dan bekerja pada konsep. Jadi inhibitor itu dia kerjanya spesifik dan bekerja pada. Jadi kalau kita bicara baygon, ya itu kan insektisida. Kenapa dia bisa mematikan nyamuk misalnya? Kalau baygonnya banyak, ya itu bukan inhibitor namanya, menenggelamkan nantinya gitu kan? Itu bukan inhibitor. Jadi dia sedikit saja sudah bisa Jadi ada enzim di nyamuk itu namanya enzim astil esterase, kolin esterase. Diganggu dia tidak bekerja, tidak terjadi enziminasi, tidak terjadi metabolisme, maka nyamuk itu akan tidak pecah. Kolin dan esterase. Jadi esterasenya yang diganggu, enzim esterasenya yang diganggu. Nah, itu kerjanya dia spesifik bekerja pada konsentrasinya. Memblok kerja enzim tapi biasanya tidak merusak enzim. Nah, ini artinya bahwa enzim itu bisa dihambat kerjanya.
Bagaimana kalau kita makan simvastatin nanti ya, obat simvastatin, dia bekerja bagaimana? Jadi nanti enzim di dalam tubuh kita ini diganggu, jadi tidak, simvastatin itu mengganggu enzim sehingga tidak terjadi kolesterol. Banyak obat dan racun merupakan inhibitor. Ini diteliti oleh Burke menggambarkan kalau ada. Jadi nanti semua nanti tergantung ini, slope ini, KM dan P maksimal. Tadi kita lihat KM tadi apa? KM yang bagus tadi, KM sampai dengan 1 substrat. Itu setengah P maksimal. Kalau itu diganggu, maka kalau KM besar, maka slope-nya jadi besar, sudutnya besar, gitu ya. Kalau ini besar, maka slope-nya jadi kecil. Nah, inilah yang mempengaruhi dari bagaimana dia menghambat tadi. Jadi enzim inhibitor itu dibagi 2 kelompok. Ada yang irreversible, ada yang reversible. Irreversible tidak bisa balik lagi. Nah itu tadi kalau kita termakan cyanida, maka itu irreversible, tidak bisa lagi balik. Kalau kita balik lagi, reversible. Nah jadi umumnya kalau racun ya biasanya adalah irreversible. Jadi nanti aminonya di active site tadi, di celah tadi tidak dapat kembali lagi. Celahnya tidak lagi dapat kembali seperti semula. Berarti kan dihambat sudah. Kan ada yang bisa kembali tadi itu biasanya sisi aktifnya dimodifikasi lagi, aktif dia diganggu. Tetapi sisi aktifnya awalnya terganggu, kemudian dengan adanya modifikasi di susunan asam amino, celahnya jadi normal lagi. Nah, itu namanya reversible. Nah, kalau yang katakan tadi, cyanida tadi itu adalah irreversible. Jadi dia langsung mengganggu secara kovalen pada sitokrom oksidase mitokondria. Jadi energi tidak terbentuk lagi. Yang irreversible itu terikat kuat. Oke, tadi sudah saya jelaskan. Terikat kuat pada celah itu dia tidak lagi keluar. Jadi irreversible. Nah, sekarang ini contoh tadi yang saya katakan tadi. Asetilkolin esterase. Ini enzimnya. Diganggu dia. Maka asetilkolin ini tidak berubah menjadi astat dan kolin. Akhirnya apa? Asetilkolin ini menumpuk pada otot dari nyamuk. Maka ototnya lama-lama mati. Ototnya menumpuk, lama-lama nyamuknya jadi mati. Ini contoh menghambat kerja dari enzim asetilkolin. Jadi dihambat, dia tidak bekerja supaya tidak berubah menjadi astat dan kolin. Ini contoh inhibitor. Kemudian yang reversible itu ada 3 macam. Non-kompetitif. Kalau non-kompetitif ya tidak terjadi kompetisi memang. Jadi dia memang bisa celahnya diganggu tadi sehingga tidak masuk ya non-kompetitif ya. Kemudian tetapi nanti dia bisa lagi kembali ke normal. Nah, kemudian ada yang kompetitif. Kalau kompetitif sebenarnya apa? Celah itu tidak mirip gitu ya. Mirip, jadi dia masuk yang lain. Padahal substratnya itu dengan kompetitifnya tadi mirip. Jadi masuk. Nah, itu kan tidak mengganggu celah sebenarnya. Yang masuk kan substrat yang lain, bukan substrat yang utama. Maka tidak terjadi enggak reaksi enzimatik? Tidak terjadi. Terjadi enggak metabolisme? Tidak terjadi karena bukan substratnya yang masuk. Nah, itu namanya
competitive inhibitor. Kalau uncompetitive ya sama-sama tidak dikenal gitu ya, tidak berbeda benar. Jadi itu. Nah ini, oke, ini contoh tadi ya, bagaimana nanti dia berubah. Ini produk tidak terjadi formasi di sini. Ya, ini kalau setelahnya tadi ini kan awalnya begini, masuk, terjadi produk. Ini apa? Normal. Kalau dihambat, ini tidak masuk. Inhibitornya yang masuk. Yang merahnya yang masuk, bukan yang orange gitu ya. Nah ini kita kira-kira terjadinya kompetitif tadi. Jadi ini celahnya. Ini penghambatan. Ini yang kita katakan tadi apa tadi? Allosterik tadi. Celah jauh, celah yang jauh. Nah ini diganggu. Kalau dia tidak diganggu, ini pas. Benar ya? Ini di rumah kalau saya pegang sini kelihatan nggak di rumah? Jadi kalau tidak apa-apa saya di sini. Jadi kalau ini tadi tidak diganggu dari sini, ini pas. Begitu dia masuk, diganggu celahnya, maka ini berubah. Benar ya? Berubah, maka ini tidak pas lagi masuk. Ini namanya inhibitor non-kompetitif. Kemudian, nah, kalau kompetitif tadi, zat penghambat mempunyai struktur yang mirip. Nah, itu kompetitif ya, struktur. Jadi zat penghambatnya mempunyai struktur mirip dengan substrat. Kalau non-kompetitif, zat penghambat menyebabkan struktur enzim rusak sehingga sisi aktifnya tidak cocok lagi dengan substrat. Uncompetitive, enzim dan inhibitor masing-masing bekerja sendiri-sendiri. Nah, ini semua nanti apa? Mempengaruhi slope. Nah, ini inhibitor kompetitif, masuk dia. Yang masuk, yang lain yang masuk. Ya, maka substrat. Nah, ini nanti diganggu dari ini tadi allosterik tadi diganggu dari sisi jauh, maka celah ini berubah. Maka awalnya masuk karena diganggu, maka celahnya berubah, tidak bisa lagi masuk, tidak bisa lagi terjadi ikatan, gugus pengikatnya jadi berubah. Nah, itu allosterik tadi yang namanya ya. Allosterik. Ini yang kompetitif. Jadi celopnya ya kerja masing-masing, dengan tidak mempengaruhi. Jadi tidak bekerja karena kerja masing-masing. Itu tadi tentang inhibitor. Sekarang bagaimana dengan enzim? Saya pikir nanti udah saya jelaskan. Enzim itu dia di luar sel. Enzim itu ada di luar sel, berarti selnya tandanya rusak. Itu saja poinnya. Kita bisa ukur, kita ambil di plasma, kita tarik plasmanya, kita lihat berapa enzimnya di situ. Kita tahu, oh kalau melebihi enzimnya berarti tidak bekerja pada sel. Maka dia bekerja di luar. Itu artinya LDH, CPK. Ini contoh-contohnya. Enzim itu bisa dilihat bekerjanya di mana. Ini untuk membantu diagnosis seperti ini. Sel-sel mati itu berarti terjadi radang. Kenapa sel itu mati? Karena enzimnya tidak bekerja di situ. Enzimnya kan
Jadi dalam serum darah ukuran aktivitas enzim spesifik biasanya untuk keperluan mengidentifikasi penyakit. Enzim secara normal terkonsentrasi dalam sel. Ini ingat aja ya, dan jaringan, di mana mereka membentuk fungsi katalitiknya, dia bekerja di dalam sel. Lebih dari 50 enzim telah ditemukan dalam serum manusia pada praktik klinis rutin yang paling umum diantaranya lipase tadi amilase apa? Enzim yang mencerna tepung. Lipase enzim yang mencerna alkalin pada kebanyakan jaringan tubuh, pada sumsum tulang. Fosfatase itu dalam jaringan tubuh tapi biasanya tidak dalam konsentrasi tinggi, bekerja pada kelenjar perak. Nah, ini untuk melihat kita lihat enzim fosfatasenya, kita ukur. Nah, kemudian peptidase pasti ya. Nah, ini yang terakhir bahwa enzim bersifat koloid. Karena apa? Karena enzim itu adalah protein. Umumnya adalah protein. Luas permukaannya besar maka dia bersifat hidrofil. Suka akan air. Suka saja, bukan larut ya. Suka. Kemudian dapat bereaksi dengan senyawa asam maupun basa, kation maupun kation. Walaupun kalau dia bereaksi bisa mempengaruhi kerja dari enzim tersebut. Kemudian enzim sangat peka terhadap faktor menyebabkan denaturasi protein, misalnya suhu, pH, dan lain-lain. Enzim dapat dipacu maupun dihambat aktivitasnya. Enzim merupakan biokatalisator dalam jumlah sedikit, memacu laju reaksi tanpa merubah keseimbangan reaksi. Enzim tidak ikut terlibat dalam reaksi, struktur enzim tetap baik sebelum maupun setelah reaksi berlangsung. Enzim bermolekul besar, enzim bersifat khas dan spesifik. Ya, enzim tidak berubah masuk dalam reaksi kimia hanya sebagai katalisa, tidak mengubah keseimbangan. Setiap enzim memiliki situs aktif, tempat substrat berikatan. Reaksi yang terjadi sangat efektif dan spesifik. Sebagai katalisator, meskipun terlibat dalam reaksi, enzim dapat diperoleh kembali. Kompleks sehingga dapat diregulasi, diatur. Nah, itulah kesimpulan kita dari semua tadi yang kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat ya, mudah-mudahan. Tapi dibaca. Ada yang mau didiskusikan? Silakan. Di rumah juga nggak apa-apa. Silakan. Ada yang mau ditanya biar sebelum kita kuis? Kalau ada nanti yang penting dibaca lagi ya. Nanti kalau ada pertanyaan waktu kita praktikum, waktu kita tutorial bisa ditanya. Ya. Silakan yang di kelas juga.
Sama juga silakan di prepare terus langsung dikerjakan. Ya, 2 menit lagi, 2 menit. Ya, saya hitung ya sampai 1 10. Silakan disubmit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Silakan submit. Kalau lebih nanti 955 saya tidak terima. Oke. Terima kasih. Ya.